Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, buat adik-adik kami yang mengikuti ujian mandiri, nah boleh adik-adik membahas soal di website kita di ruangparabintang.com. Nah, adik-adik bisa langsung berkunjung di website kita dan jangan lupa dikunjungi di fanpage Ruang Para Bintang yang akan selalu update dengan soal ujian mandiri. Adik-adik boleh klik langsung di sini, nanti adik-adik bisa dapatkan soal-soalnya. Nah, jika adik-adik ingin mendapatkan soal dan informasi lebih, nah boleh lihat di sini. Ini ada jadwal pendaftaran ujian mandiri, SMM dan SMPD, USU dan SM Unimed. Tinggal nanti diklik. Kemudian untuk soal-soalnya boleh dicek di sini, langsung diklik saja ini. Nah, adik-adik boleh lihat soalnya di sini. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mempelajarinya dan berguna bagi adik kami semua. Nah, oke, jadi silakan dikunjungi saja dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soalnya. Check it out. Oke, sekarang kita jumpa kembali di pembahasan soal ya. Nah, masih di prediksi seleksi mandiri USU 2020. Nah, coba kita bahas soal mengenai persamaan kuadrat ya. Oke, kita lihat langsung. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurang P tambah 2X ditambah P sama dengan 0. P lebih besar 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Jika alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu 12, maka nilai P min 3, min 2, min 1, 1, 2. Oke, kita coba selesaikan. Nah, ingat untuk alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu adalah alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta. Nah, jadi dari sini X kuadrat dikurang P tambah 2X ditambah P sama dengan 0. Kalau ini akar-akarnya alfa dan beta, maka A-nya di sini 1, B-nya min P ditambah 2, C-nya adalah P. Jadi alfa ditambah beta min B dibagi A berarti minus, jadi P ditambah 2. Untuk alfa kali beta berarti P saja. Nah, karena soal alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 12, alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta sama dengan 12. Jadi P tambah 2 kuadrat dikurang 2P sama dengan 12. P kuadrat tambah 2P ditambah 4 dikurang 2P kurang 12 sama dengan 0. Ini habis. P kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Nah, jadi di sini coba diperhatikan. Berarti tadi 4 ya. 4. Kemudian di sini P ditambah 2 sudah P kuadrat ditambahkan dengan 4 ya kan, dikurang 2 alfa beta sama dengan 12. Jadi dikurang 2P ya. Nah, jadi di sini P kuadrat kemudian ditambah ini 4P bukan 2P ya. Kita salah, 4P ya. Kurang 2P jadinya ini salah. Oke, coba ini kita hapus dulu. Ya. Oke ya. Nah, jadinya P kuadrat tambah 2P kurang 8 sama dengan 0 ya. P tambah 4, P dikurang 2 ya. P-nya min 4, P sama dengan 2. Nah, jadi karena dikatakan di sini P-nya lebih besar 0, maka jawabannya 2 ya. Oke, jawabannya adalah
Iya, itu dia. Oke, berikutnya dalam bentuk sinus dan kosinus 2 tan X per 1 tambah tan X kuadrat. Oke, langsung kita jawab, ya kan? 2 tan X per 1 ditambah tan X kuadrat. Ini sama dengan 2 sin X per cos X dibagi 1 tambah ini cos X kuadrat sama dengan 2 sin X per cos X per cos X kuadrat tambah sin X kuadrat per cos X kuadrat. Oke. Nah ini 2 sin X per cos X dikali cos X kuadrat per cos kuadrat X tambah sin X kuadrat gitu ya. Nah jadi ini kita coret berarti ini hasilnya 1 jadinya kan 2 sin X kali cos X gitu. Jadi itulah dia untuk jawabannya. A ya. Oke, demikian dia untuk soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Grafik Y sama dengan 2X pangkat 3 tambah 31 per 2X kuadrat dikurang 3X tambah 5 turun untuk X yang memenuhi. Nah, jadi kita coba lihat di sini. Ingat adik-adik konsep dasar yang mungkin adik-adik perlu pahami ya. Nah, apa gitu ya? Nah, turunan gitu ya. Kalau dikatakan dia naik ya, kalau dikatakan dia naik, maka F aksen harus lebih besar 0 gitu. Kemudian kalau dia turun ya, maka F aksennya harus lebih kecil 0 ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan katanya adalah turun. Nah, berarti ingat I aksennya harus lebih kecil 0. Iya. Oke. Nah, kita turunkan jadinya ini jadi 6x kuadrat ya. Tambah 7x. Dari mana 7x? Karena 3,5 ini 7 per 2 ya. Nah, jadi 2 kali 7 per 2 kan 7. Dikurang 3 gitu. Lebih kecil dari 0 gitu. Jadi mana tahu adik-adik kurang paham, saya tuliskan di sini Y sama dengan 2X pangkat 3 tambah 3,5 7 per 2 ya. Tambah 3X ditambah 5 ya. Jadi kurang 3X ditambah 5. Nah seperti ini. Jadi 3 kali 2 6. Pangkatnya kurang 1 ya. Oke. Nah ini dia baru kita faktor nih. 2X tambah 3 dikali 3X ya kan dikurang 1 gitu ya. Nah coba 2 kali ini min 2 ini 9 jadi kurang 2 7 ya. Oke pas. Berarti X-nya di sini min 3 per 2, X-nya di sini 1 per 3. Nah jadi kalau kita buat di garis bilangan ya kan. Nah ini min 3 per 2, ini 1 per 3. Nah, kita ambil uji X-nya misalnya sama dengan sini misalnya kita ambil 0 lah. 0 di sini ya. Tengah-tengah ini ya. 0. Jadi kalau 0 kita buat 2 kali 0 substitusi kemarin ya. 2X tambah 3 dikali 3X kurang 1 ya kan. Nah, 0, 2 kali 0, 0 tambah 3 berarti 3 itu kan positif. 3 kali 0 ya 0 kurang 1 berarti negatif. Positif kali negatif berarti hasilnya adalah negatif. Jadi di sini kita buat adalah negatif. Sini adalah plus, ini adalah plus. Nah, jadi karena tanda di sini lebih kecil, berarti artinya arsir yang negatif. Jadi kita arsir yang ini. Oke, gitu. Ya.
Maka kalau seperti ini berarti X-nya lebih besar dari min 3/2, lebih kecil dari 1/3. Jadi jawabannya adalah C. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang kita lanjut kembali di soal mengenai barisan dan deret. Jika jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan 2n kuadrat dikurang 3n, maka suku ke-10 deret tersebut adalah 25, 30, 35, 40, 45. Nah, jadi di sini saya coba berikan sedikit konsep ya, biar adik-adik bisa memahami. Ketika ditanya untuk aritmatika UN itu adalah SN dikurangi dengan SN kurang 1. Nah, ini perlu adik-adik pahami ya. Nah, itu dia. Nah, boleh juga ketika ada soal dimisalkan dengan ini cara cepatnya ya. Ketika ada soal misalnya gini, AN kuadrat ditambah BN ditambah C, ini merupakan jumlah. Jadi ini merupakan jumlah pada barisan aritmatika, maka UN-nya adalah 2 kali A, 2 kali A, N, ditambah B, dikurangi dengan A. Itu dia. Ya. Iya adik-adik supaya jangan lupa ya. Nah, kita coba buat cara yang pertama ya. Nah, lihat adik-adik. Yang ditanya suku ke-10, ya kan? Berarti U10, artinya N-nya ganti 10. Berarti S10 dikurang S9. Dari mana 9? 10 kurang 1 gitu. Nah, S10-nya berapa? Kita masukkan kemari. 2 kali 10 pangkat 2 kurang 3 kali 10 gitu. Dikurang 2 kali 9 pangkat 2 dikurang 3 kali 9. Nah, 2 kali 10 berarti ini 200 ya. Dikurang 30. Dikurang 81 kali 2, 162 dikurang 27 gitu. Nah, di sini jadinya 170 dikurang. Nah, ini berarti 5 ya kan? 12 5 5 kurang 2 3 1 3 5 ya kan? 1 3 5. Jadi 135 kalau kita buat dia berarti di sini harus jawabannya 35 gitu ya. Nah, kita coba yang ini berarti UN adalah 2AN tambah B dikurang A. Nah, karena dia di sini SN-nya adalah 2N kuadrat dikurang 3N, maka perhatikan U10 ya, UN jadinya ya. 2 kali 2, 4N kurang 3, ini baru kurang 2. Jadinya 4N dikurang dengan 5. Karena ditanya U10 ganti N-nya 10. 4 kali 10 kurang 5. 40 kurang 5, 35. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Nah, coba kita perhatikan di soal ini. Ya, nah bilangan Y logaritma X kurang 1, Y logaritma X tambah 1, Y logaritma 3X kurang 1 merupakan 3 suku deret aritmatika yang berurutan. Jika jumlah 3 bilangan itu adalah 6, maka X tambah Y adalah 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, nah sekarang kita coba lihat dulu konsepnya ya, supaya adik-adik tidak salah dalam memahami soal ini. Nah, di sini katanya deret aritmatika. Nah, jadi kalau ada 3 suku sebenarnya dasarnya kita misalkan suku tengahnya X, kalau suku di bawahnya X kurang B, ke atasnya berarti X tambah B. Nah, ini dasar yang paling utama. Kemudian adik-adik ingat kalau ada U1, ada U2, ada U3, 2 kali yang di tengah sama dengan yang mengapit di tengah itu kita jumlahkan. Nah, ini dia. Oke, nah, saya. Nah, jadi katanya jika jumlah. Nah, kalau ini dijumlahkan, Y logaritma X kurang 1 dijumlah Y logaritma X tambah 1 dijumlah Y logaritma 3X kurang 1 ya sama dengan 6 gitu. Nah, ini adalah logaritma, di mana sifat logaritma kita harus ingat kalau dia A logaritma B ditambah dengan A logaritma C, maka ini menjadi A logaritma B kali C. Jadi kalau 3 ya kita kalikan 3 gitu ya. Oke, nah langsung jadinya ini kita buat Y logaritma X kurang 1, X tambah 1, kemudian di sini 3X kurang 1. Itu sama dengan 6 gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang harus kita ingat menggunakan konsep ini. Berarti 2 kali Y logaritma X tambah 1 sama dengan di sini Y logaritma X kurang 1 ditambah Y logaritma 3X kurang 1 gitu. Nah, artinya kalau ingat sifatnya berarti Y logaritma X tambah 1 pangkat 2 sama dengan Y logaritma X kurang 1 dikali 3X kurang 1 gitu. Oke, nah basisnya sama, kita coret aja. Ini jadinya X tambah 1 pangkat 2 sama dengan X kurang 1 kali 3X kurang 1 gitu. Oke, kita kuadratkan. X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 3X kuadrat dikurang X dikurang 3X tambah 1 gitu ya. Oke, ini jadinya X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 3X kuadrat kurang 4X tambah 1. Nah, ini kita pindahkan jadinya, pindahkan ke ruas kanan ya. 2X kuadrat, oke, kurang 6X sama dengan 0 ya. Oke, satunya habis. Ini bagi 2, X kuadrat kurang 6X sama dengan 0. Ini 3 ya, salah. 3 ya. Berarti ini kalau kita faktorkan X kali X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya bisa 0, bisa juga 3. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita masukkan kemari, kalau X-nya nanti 0, ya, kalau X-nya 0, maka dia berpengaruh di sini. Karena ingat, numerusnya nggak boleh. Nah, kalau dia kita masukkan 0 dikurang 1, maka dia min 1. Syarat daripada numerus ini nggak boleh negatif gitu ya, nggak boleh negatif gitu. Oke? Nah, jadi nggak boleh juga lebih besar dari 0 lah gitu ya. Oke, jadi yang mungkin itu ini tidak memenuhi. Nah, yang ini memenuhi gitu ya. Jadi X-nya 3 gitu. Oke, setelah itu kita masukkan kemari ke yang ini. Ini bisa kita buat pertama ya. Nah, kita coba arahkan kemari saja ya. Nah, udah penuh nih.
Ini Y logaritma langsung 3 kurang 1 berarti 2, 3 tambah 1 berarti 4, 3 kali 3, 9 kurang 1, 8, sama dengan 6. Jadi 2 kali 4, 2 kali 4, 8 kali 8, 64. Berarti Y logaritma 64 sama dengan 6. Jadi Y logaritma 64. Tunggu ya, ini kita mau cari Y ya. Nah ini. Berarti 64 sama dengan Y pangkat 6. Berarti 64 itu adalah 2 pangkat 6. Berarti Y-nya adalah 2. Nah, Y-nya 2, X-nya adalah 3. Jadi yang ditanya X tambah Y. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke, jawabannya D. Itu dia. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari saya ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal limit ya. Limit 1/2x kurang 2 kurang 1 per x kuadrat kurang 1x mendekati 1. Kalau kita uji ini, maka bentuknya adalah tak hingga dikurangi dengan tak hingga ya. Nah, boleh dites, maka ini adalah bentuk tak tentu. Nah, ini karena 1 dibagi 0 ya. 1 bagi 0 dikurang 1 dibagi 0. Jadi ini tak hingga kurang tak hingga. Nah, jadi caranya kita harus membuat soal ini supaya bisa kita sederhanakan. 1 ini kan sama ini 1/2 X kurang 1 ya. Dikurang 1 per X kurang 1, X ditambah 1. Jadi kita harus mencari KPK-nya dulu gitu ya. Limit X mendekati 1, berarti KPK-nya jadinya 2X kurang 1 kali X tambah 1 gitu kan. Nah, kalau ini kita bagi ini berarti jadinya di sini jawabannya X tambah 1. Kalau ini kita bagi kemari berarti sini 2 ya. Oke. Nah, ini jadinya limit X mendekati 1, X kurang 1 per 2 kali X kurang 1 dikali X tambah 1. Nah, ini bisa kita coret. Jadi ini limit X mendekati 1, 1 per 2 kali X ditambah 1. Sama dengan 1 per 2 kali 1 tambah 1. Berarti 1 per 2 kali 2 yaitu 1 per 4. Oke, jawabannya D. Itu dia. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Turunan pertama Y sama dengan sin X per cos X tambah cos X per sin X ya kan. Nah, berarti ini Y sama dengan sin X per cos X ya, ditambah cos X per sin X. Nah, ini kalau kita ingat kan, sin X per cos X itu adalah tangen, ya kan? Yang ini adalah kotangen. Oke? Nah, jadi kalau Y aksen berarti turunan tangen apa? Berarti kan sekan kuadrat X ya, tangen. Sedangkan kotangen min kosekan kuadrat X gitu. Nah, jadi kalau dia sekan itu kan 1 per cos ya kan kuadrat X dikurang 1 per sin kuadrat X. Nah, jadi jawabannya adalah A gitu. Oke, demikian penyelesaiannya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Agar Y sama dengan akar dari X kuadrat dikurang 5X tambah 6, X kuadrat dikurang 3X tambah 2 bernilai real. Syaratnya adalah X memenuhi gitu ya. Nah, jadi ingat kalau untuk soal seperti ini syarat dia real, syarat real ya, kalau dia bentuknya dalam akar, ini kan akar nih. Berarti kalau misalnya di sini fx gitu ya, maka supaya ini real, maka di sini saya buat y lah. Y atau y di sini gx lah.
Nah, berarti supaya ini real, maka Gx-nya ini harus lebih besar sama dengan 0 gitu syaratnya ya. Berarti yang ini X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 per X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Jadi ujung-ujungnya pertidaksamaan kuadrat dia. Pertidaksamaan pecahan. Ya, bentuk kuadrat. Berarti X kurang 3, X kurang 2. Gitu ya. Nah, yang ini jadinya X kurang 2, X kurang 1. Gitu. Lebih besar sama dengan 0. Nah, ini jadinya berarti kalau kita buat kan X-nya 3, sedangkan X-nya ini ada 2, yang X kurang 2 ada 2 ya. Jadi X-nya di sini 1, berarti di sini 2 gitu ya. Oke. Jadi kita buat garis bilangan ya. Di sini 1, 2, di sini 3. Jadi kita uji X-nya misalnya 4 nih. Berarti kalau 4 dia kan berarti positif, kemudian positif dibagi dengan positif, positif gitu. Jadi hasilnya ini kan positif, ini juga positif. Jadi jawabannya adalah positif. Berarti di sini positif, kemudian di sini negatif, ya kan? Masuk dia kedua, berarti dia sekarang ini harus negatif, ya kan? Berarti di sini dia positif gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya kan. Nah, di sini kita lihat kalau dia di sini tandanya adalah yang lebih besar. Berarti ingat yang kita arsir itu harus dari yang atas. Nah, berarti di sini nih. 3 ya kan ini. Nah, oke, kemudian di sini karena ikut dia ada satu yang dari bawah berarti kita tidak ikutkan arsir. Nah, berarti yang diarsir itu nanti yang ini. Oke, yang ini. Jadi yang dibulati duanya ini nggak usah dibulati ya kan. Nanti kan nggak ikut juga dia. Oke, ini. Nah, berarti ini X lebih kecil 1 atau X lebih besar sama dengan 3. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi jawabannya X lebih kecil 1 atau X lebih besar sama dengan 3. Jawabannya adalah C. Itu dia. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi di soal berikutnya ya. Jika A, matriks A 1, 2, 1, 3, matriks B 4, 1, 1, 3, dan matriks C memenuhi A kali C sama dengan B. Yang ditanya adalah determinan C. Jadi konsepnya biar lebih mudah dipahami. Ketika A matriks A dikali matriks C sama dengan B. Nah, kalau yang ditanya adalah determinan matriks C, maka jawabannya adalah determinan daripada matriks B dibagi dengan determinan matriks A. Selesai nanti ya. Jadi adik-adik bisa digunakan konsep ini ya. Nah, jadi berarti determinan C sama dengan determinan B. Berarti kita determinankan 41, 13 dibagi dengan determinan A 12 ya 13 gitu. Sama dengan 4 kali 3, 4 kali 3 dikurang 1 kali 1 per 1 kali 3 dikurang 2 kali 1, 12 kurang 1 per 3 kurang 2, 11 dibagi 1 sama dengan 11. Gitu. I jawabannya D. Itu dia ya. Oke, nah kita masuk di soal yang terakhir ya. Nah, kita lihat di sini untuk soal ini, adik-adik boleh baca dan pahami ya kan. Amir mengisi bak air berkapasitas X liter. Pengisian pertama 10 liter. Nah, katanya pengisian pertama 10 liter. Pengisian kedua 30 liter. Ini 90 liter dan seterusnya. Jika bak baru berisi pada pengisian ke-6,
berarti maka nilai X. Nah, jadi dari sini ternyata ini adalah barisan geometri ya. Nah, A-nya jelas 10, sedangkan R-nya rasio 30 bagi 10 berarti 3. Nah, yang ditanya berarti kan kapasitasnya, yaitu jumlah dari yang pertama sampai suhu ke-6 lah. Itu yang ditanya. Nah, berarti S6, ya kan, Sn kalau kita ingat kan Sn berarti A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Nah, jadinya kita lihat di sini S6 A-nya 10 kali R-nya 3 pangkat 6 dikurang 1 per 3 kurang 1. Di 10 bagi 2 berarti 5 kali 3 pangkat 6 kurang 1. Nah, oke, sekarang 3 pangkat 6 kita cari. Ya, berarti 3 kali 3, ya kan? Kalau kita 3 pangkat 3, 27, ya kan? Nah, berarti 3 pangkat 3, 27. Berarti 27 kita kalikan saja dengan 27. Berarti sekitar 729 ya. 729 ya. Karena 3 pangkat 3 tadi kan 27. Ya kan? Kemudian kita kalikan 3 pangkat 3, 27. Berarti 27 kali 27, 729 ya. Nah, jadi 5 dikali 729 kurang 1 gitu ya. Nah, berarti 5 kali 728 gitu. Nah, kalau 728 kita kali 5 berarti 3000 ya, 3640 gitu ya. Oke, jawabannya adalah B. Nah, jadi demikian adik-adik untuk soal prediksi di ujian mandiri USU part yang ketiga. Mudah-mudahan adik-adik bisa semakin semangat dalam membahas soal-soal ini dan silakan berlatih dan jangan lupa adik-adik terus berdoa, berlatih, berdoa. Semoga adik-adik lulus di mandiri ini karena mungkin adik-adik sudah punya harapan masuk di sini. Nah, jadi jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang ingin belajar. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Kalau kamu senang dengan materi yang saya terangkan, boleh di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di part yang berikutnya. Salam para bintang.